Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IB Times dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Ninin Karlina di channel IB Times, sebuah channel cerdas berislam dan kanal moderasi Islam. Dan pada sesi kali ini saya bakal ngebahas satu persatu dari 3 kaidah fikih yang bermunculan sebagai respon terkait pemberlakuan penonaktifan masjid di masa pandemi, sekaligus mana yang paling relevan. Video ini cocok banget buat Sobat IB yang masih kebingungan dalam menentukan arah kiblat, kepada kaidah fikih yang mana kita mesti berkiblat. Oke, nggak usah lama-lama. Yang pertama, kaidah fikih yang pertama berbunyi al-maslahatul muhaqqaqah muqaddamatun 'alal mafsadatil mauhumah. Artinya, kemaslahatan yang nyata didahulukan daripada bahaya yang belum nyata. Kalau diartikan dalam konteks sekarang bahwa sholat berjamaah di masjid, melakukan ibadah berjamaah di tempat ibadah, itu kemaslahatan nyata. Dan ini didahulukan daripada bahaya COVID yang belum nyata. Belum nyata, coba kita simak bersama-sama. Kita perhatikan, kita melihat fenomena dengan hati nurani dan akal sehat kita. Bahwa sampai saya membuat video kali ini, ya, kasus COVID-19 di Indonesia itu sudah mencapai 2.615.529. Sementara kematian sudah mencapai 68.519. Nah, apakah ini bahaya yang belum nyata? Apa kalau belum se-Indonesia meninggal gitu ya, masih belum dikatakan bahaya, baru dikatakan bahaya setelah semua meninggal? Sehingga kaidah fikih yang ini sangat tidak relevan jika dipakai sebagai respon dan menyikapi pemberlakuan penonaktifan masjid di masa pandemi. Istimbat hukum yang kedua berbunyi likulli baladin hukmuhu. Di setiap perkampungan, di setiap desa memiliki hukum tersendiri. Kalau diartikan seperti ini. Jadi, pemberlakuan penonaktifan masjid dan penonaktifan tempat ibadah yang dilakukan untuk beribadah bersama-sama tepat diberlakukan di daerah yang berada di zona merah dan zona hitam. Sementara tidak relevan jika diberlakukan di zona hijau. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, yang sekarang berada di zona merah atau zona hitam, yang dulunya juga pertama juga berada di zona hijau yang tidak berhati-hati. Kalau kita kenal sekarang ya di ilmu kebencanaan, dalam hal ini bencana wabah gitu, ada namanya mitigasi, sebuah tindakan untuk pengurangan resiko bencana dengan mengenali ancamannya dan mengurangi resikonya. Nah, dengan pemberlakuan penonaktifan masjid ini termasuk mengenali ancamannya gitu. Lalu jika kita kenal ancamannya, maka kita bisa mengurangi resikonya, sehingga ketika pemberlakuan ini juga dilakukan berada di zona hijau, mungkin yang zona hijau jadi zona putih, jadi nggak ada apa-apa, yang merah jadi zona hijau, yang hitam juga jadi zona hijau, seperti itu. Nah, sehingga istimbat hukum yang ini juga kurang relevan jika dipakai untuk menyikapi terkait dengan pemberlakuan penonaktifan masjid. Kemudian kaidah fikih yang ketiga berbunyi, dan sering kita dengar mungkin, darul mafasid muqaddamun 'alal jalbil masolih, yang artinya mencegah bahaya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Oke, sekarang sholat berjamaah di masjid, melakukan ibadah secara berjamaah di tempat ibadah itu memang maslahat, tetapi ketika tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, tidak melakukan ibadah secara jamaah di tempat ibadah dalam rangka memutus penyebaran virus corona, dalam rangka memutus penularan virus corona, mengingat bahwa masjid atau tempat ibadah yang di situ dilakukan secara berjamaah adalah salah satu klaster penularan dan penyebaran virus corona. Tentu ini didahulukan daripada menarik kemaslahatan dari melakukan sholat berjamaah atau melakukan ibadah secara jamaah di tempat ibadah tadi. Nah, sekarang mana yang paling relevan? Tentu yang nomor 3. Dan ini diakui oleh banyak ulama, dipegang oleh banyak ulama, dan juga ormas keagamaan, ormas Islam yang ada di Indonesia. Nah, paling relevan yang kaidah fikih yang ketiga.
Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Non wal qalami wa ma yasturun. Albirru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.